Edi Manindo Harahap, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Bapak Iman Rahman, dan Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia Bapak Jeffrey Hendrik. Baiklah Bapak Ibu dan juga rekan-rekan wartawan sekalian, kita akan memulai sesi konferensi pers pada pagi hari ini oleh sambutan yang disampaikan oleh Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan kepada Bapak Aditya Jayantara. Kami persilakan. Yang saya hormati rekan saya Kepala Departemen Pengaturan Pengembangan Pasar Modal kecil banget Pak Edi Manindo Harahap, kemudian Pak Iman Rahman, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia beserta jajaran, Pak Jeffrey Hendrik, Direktur Pengembangan di Bursa Efek Indonesia, ada rekan-rekan kami di OJK, Kepala Departemen Direktur, kemudian ada Pak Samsul Jaya, Direktur Utama C, Pak Idi, Direktur Utama KP, serta jajaran tentunya, dan Bapak Ibu semua direksi di SAO yang mohon izin tidak saya sampaikan satu persatu. Dan tentunya yang kami hormati juga rekan-rekan Ibu media hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang untuk kita semua. dari mana? Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan konferensi pers pada pagi hari ini. Yang kedua, izinkan saya pada bulan Syawal yang mulia ini, kami dan segenap jajaran otoritas pasar modal baik di OJK maupun di Bursa Efek dan SRO tentunya mengucapkan minal aidin wal faizin, selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat silaturahmi pasca Lebaran ini memperkuat sinergi kita dalam membangun pasar modal yang lebih tangguh dan terpercaya. Kegiatan hari ini merupakan bentuk komitmen kami sebagai regulator, baik OJK dan SRO, untuk menegaskan bahwa kami hadir, mengamati dan berperan aktif dalam menjaga pasar modal Indonesia tetap stabil, transparan, dan berintegritas. Bapak Ibu serta rekan media yang kami hormati, dalam beberapa waktu terakhir kita bersama-sama menyaksikan meningkatnya tekanan di pasar keuangan global akibat kombinasi dari proses penyesuaian kebijakan moneter The Fed, ketegangan geopolitik, dan kebijakan global lainnya yang masih dipenuhi dengan uncertainty yang pada gilirannya tentunya memiliki atau memicu gejolak pada rantai pasok dan pasar komoditis. Dampaknya dapat dirasakan pada seluruh bursa regional dan global, ditandai oleh meningkatnya fluktuasi harga, sensitivitas terhadap berita global, dan potensi transaksi serta beberapa bursa mengalami gejolak pasar. Untuk detailnya nanti dari Pak Iman dan tim dan Pak Jeffrey yang akan memberikan paparan. Merespon hal tersebut dalam beberapa hari ini dan terakhir kami semalam, kemarin 7 April 2025, OJK dan SRO terus berkoordinasi untuk membangun soliditas antar regulator dengan mengambil langkah mitigasi dan antisipasi atas kondisi terupdate yang terjadi di regional maupun di global. Kami memiliki pandangan bahwa dalam kondisi seperti ini dibutuhkan respon yang tepat, terukur, dan akuntabel. Kami tidak memilih untuk membatasi pasar, tapi memilih untuk mengatur ritmenya agar tetap stabil.
Dengan melakukan berbagai asesmen, mitigasi, dan pengelolaan risiko terhadap volatilitas pasar dengan cara yang adaptif dan berimbang, kami memutuskan untuk satu, memperluas ambang batas atau trading hold, ya, serta menerapkan kebijakan auto rejection yang bersifat asimetris. Penyesuaian trading hold bertujuan untuk memberikan ruang bagi price recovery dalam kondisi yang cukup fluktuatif, di mana pasar yang saat itu bisa bergerak, dan dengan trading hold yang lebih fleksibel diharapkan dapat memberikan ruang bagi mekanisme penyesuaian harga yang lebih baik, namun dengan tetap menjaga keteraturan, kewajaran, serta kenormalan saat terjadi lonjakan harga yang cukup tinggi. Sementara pengetatan asymmetry auto rejection diharapkan dapat mencegah penurunan harga dan tekanan transaksi yang masif serta tidak rasional dalam waktu yang relatif singkat. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media, kombinasi kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengakomodasi masukan dari pelaku pasar, namun juga mengacu pada praktek global di berbagai negara, yang merupakan upaya progresif dan berimbang dalam menjaga fungsi price discovery yang sehat, sekaligus memberikan perlindungan bagi investor dan kestabilan pasar secara menyeluruh. Sekali lagi untuk detailnya dan parameternya nanti akan disampaikan oleh Bapak Iman Rahman dan Pak Jeffrey. Dengan kebijakan ini, kami juga ingin memastikan dan menggarisbawahi bahwa proses pembentukan harga tetap berlangsung secara wajar dan rasional, dan yang penting investor merasa terlindungi, namun tetap bertanggung jawab, dan memberikan pesan bahwa regulator, SRO, dan seluruh pemangku kepentingan menunjukkan sikap siap dan profesional untuk melakukan mitigasi dan upaya dalam menghadapi tekanan global. Dalam kesempatan yang berharga ini, Bapak Ibu dan rekan media yang kami hormati, sekali lagi saya ingin mengajak seluruh pihak, ya, tentunya teman-teman di SRO, pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya, untuk menjalankan kebijakan ini dengan penuh komitmen, transparansi, dan kesiapan operasional. Selain itu, mari kita perkuat edukasi kepada investor, kita tingkatkan kualitas pengawasan, dan kita wujudkan pasar modal yang semakin adaptif, tangguh, dan dipercaya. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media yang kami hormati, akhir kata kami mengucapkan terima kasih atas perhatian, partisipasi, dan kontribusi Bapak Ibu sekalian dalam konferensi pers hari ini. Bersama kita bangun sinergi pasar modal yang semakin kokoh, solid, lebih tangguh, dan lebih berdaya saing untuk Indonesia yang lebih maju. Demikian sambutan dari saya, pembukaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Aditya Jaya Antara. Acara selanjutnya adalah pemaparan penyesuaian peraturan nomor 2A yang akan disampaikan oleh Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia. Kepada Bapak Iman Rahmat, kami silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Deputi Komisioner OJK Bapak IP Aditya Jaya Antara, Departemen Head OJK Pak Edi Manindo, Bapak-Bapak Ibu dari OJK, rekan-rekan direksi dari Bursa Indonesia Pak Jeffrey, Bu Ica, Pak Nandar, serta rekan-rekan direksi SRO Pak Samsul, Bu Eki, Bu email sorry, bulan puasa Bu, mohon maaf. Lalu Pak Iding dari KP, sendirian Pak Iding ya. Dan juga rekan-rekan media, pertama-tama yang mengucapkan mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan hari ini pasar kita dibuka bisa hijau, bicara mudah-mudahan dan sebentar lagi. Mungkin sedikit saya akan menyampaikan latar belakang dari penyesuaian yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia terkait dua hal. Pertama mungkin sebagai latar belakang adalah boleh slide-nya?
Kalau kita lihat semenjak tanggal 27 ya, Maret sampai dengan hari ini ataupun kemarin, terlihat bahwa secara global indeks harga saham di bursa-bursa global turun secara signifikan ya, dan harganya fluktuatif berkisar antara 5 sampai 11% ya selama hampir 2 minggu. Dan memang kondisi itu kita tidak alami karena Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 28 itu tidak melakukan perdagangan karena libur Idul Fitri. Yang kedua adalah bahwa penyesuaian akan kita lakukan adalah terkait dua hal. Pertama adalah terkait dengan ARB atau auto rejection bawah dan juga trading halt, di mana ini adalah mekanisme yang penting. Yang pertama, kenapa kita sesuaikan? Pertama adalah untuk menjaga likuiditas pasar. Karena kalau teman-teman tahu bahwa kalau kita lakukan trading halt selama 30 menit, artinya pasar berhenti selama 30 menit. Dan kedua, tentu saja kita ingin menciptakan kondisi pasar yang teratur, wajar, dan efisien. Ini adalah message yang ingin kami sampaikan. Sehingga dengan melihat itu, dan tentu saja yang ketiga adalah bahwa kita membandingkan terkait dengan dua hal tersebut, yaitu ARB atau authorization bawah dan trading halt ini dengan bursa-bursa yang ada, terutama yang ada di regional, misalnya Korea Selatan, bursa Korea Selatan dan bursa Thailand atau SET, Stock Exchange of Thailand. Tentu, dan yang terakhir adalah penyesuaian ini tentu saja ya dilakukan berdasarkan praktek-praktek yang sudah dilakukan oleh bursa global. Jadi trading halt, ARB ini juga kita benchmarking dengan bursa-bursa global. Kedua, kita juga melakukan mini survei ataupun mendengar masukan dari para pelaku pasar selama liburan dan memberikan ruang likuiditas yang lebih kepada investor ya untuk memberikan waktu mereka memutuskan mengenai investasi, merespon informasi yang ada di market pada saat itu. Next, perubahan yang dilakukan tadi saya sampaikan ada dua hal. Yang pertama adalah ARB. Jadi kalau kita bicara ARB dan ARA, authorization atas, arahnya tidak berubah. Jadi arahnya tetap, kalau kita lihat ini untuk saham di papan utama, papan pengembangan dan ekonomi baru, serta ETF dan DIRE, kalau kita lihat rentang harganya itu antara 50 sampai dengan 200 itu selama ini authorization-nya 35%. Lalu antara 200 sampai dengan 5.000 itu 25%. Lalu di atas 5.000 itu authorization-nya itu 20%. Yang kita rubah, karena selama ini asimetris artinya sama, adalah authorization bawah. Jadi bawahnya yang tadinya 35, 25 dan 20, ya di rentang harga antara 50 sampai 5.000, kita lakukan penyesuaian. Bahwa di harga 50 sampai dengan 200, menjadi ARB-nya 15% dari 35%. Lalu dari harga 200 sampai dengan 5.000 15% juga, dan di atas 5.000 adalah 15%. Jadi yang tadinya adalah staggering dari 20 sampai dengan 35, sekarang ARB-nya adalah 15%. Kedua, terkait dengan trading halt atau penghentian sementara perdagangan yang tadinya itu pertama adalah di level ketika menyentuh 5%, 10% dan 15%, kita lakukan penyesuaian menjadi 8%, 15% dan 20%. Dengan durasi atau waktunya tidak mengalami perubahan. Jadi waktunya tetap 30 menit untuk yang pertama, sesi keduanya 30 menit, dan baru untuk ketika menyentuh di atas 20% sampai dengan akhir sesi atau akhir hari. Jadi ini dua hal penyesuaian yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi dinamika yang terjadi saat ini di market,
Yang kedua adalah memberikan likuiditas lebih kepada para investor, namun juga tentu saja melakukan proteksi bagi investor sehingga investor diberikan waktu yang cukup untuk menelaah informasi yang ada saat ini. Next slide. Ini adalah, tadi saya bilang bahwa ketika melakukan ini kita tidak lakukan sendirian. Kalau kita lihat hari ini diberlakukan juga penyesuaian terhadap VM ya di Thailand, di City terjadi penyesuaian juga. Kita lihat di beberapa bursa, lihat bahwa memang saat ini bursa yang ada simetris, jadi artinya punya Indonesia simetris ya 22 menjadi simetris karena 15% atasi 25 dan itu saham yang terjadi kalau kita di mana mereka hanya 3%, sementara di Malaysia masih simetris, ada simetris. Next. Nah, kalau kita break tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa Indonesia di sesi pertamanya adalah 5%, 8%. Tentu apa yang terjadi regional. Kalau kita lihat bursa terdekat nomor 2 dan 3 yaitu Korea Selatan dan SET atau Stock Exchange of mereka saat ini melakukan batas yang batas menjadi 8. Ini yang lakukan sehingga kita bahwa artinya kita konservatif di mana di kita itu bahkan yang 10 seperti dengan Filipina. Jadi kita memberikan ruang likuiditas kepada Pak investor untuk bisa lebih dari 5% yang kita lihat. Tapi kita juga cukup konservatif, tidak seperti kita ingin tersikir bisa jadi proteksi kepada investor dan yang wajar, transparan dan rasa demikian Bapak Ibu sekalian, beberapa penjualan yang kita lakukan dan akan diberlakukan mulai 8 ada bahan SKD juga disampaikan oleh menindaklanjuti kepada bursa efek ya. Jadi kemudian sampaikan dan sekali lagi sampaikan kepada teman-teman lihat bahwa ini dilakukan karena mengantisipasi kondisi tadi bahwa kondisi kita ini akan kepanikan pada investasi memberikan kepada investor domestik investor transaksi kita ini memberi uang yang cukup para investor untuk melakukan transaksi lebih satu minggu dagangannya kita tutup dan itu demikian saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangan ke Pak Imar Rahman. Ibu dan juga rekan, kami mengumpulkan pertanyaan dari rekan wartawan pertanyaan ke panitia. Saya akan bantu bacakan untuk yang pertama. Bursa Efek Indonesia juga Otoritas Jasa Keuangan indeks harga itu tarif yang diberlakukan Presiden. Adakah instrumen disiapkan untuk menanggulangi gejolak bal tersebut? Untuk dapat mungkin di Pak Iman. Baik, terima kasih. Pertama, mungkin kita bisa lihat bahwa beberapa langkah bursa OJK SRO termasuk juga ternyata dengan penyesuaian aturan perundangan hari ini. Jadi
ini adalah beberapa strategi yang dilakukan bursa untuk mengenai apa yang terjadi dan penentuan tarif di global, masuk bursa melakukan beberapa penyesuaian terkait dengan buyback. Artinya kita berharap bahwa likuiditas kita meningkat, tidak hanya dilakukan oleh investor maupun pangan, tetapi permintaan kita bertambah adanya yang dilakukan. Itu. Ketiga terkait tentu saja, walaupun kita lakukan beberapa terkait dengan surveillance atau pengawasan, kita tetap lakukan beberapa lihat transaksi yang diinisiar bersama-sama dengan Dekan SRO. Dan yang terakhir adalah ini yang rasa paling tinggi dan tetap perlu lakukan hanya oleh bursa mau, tapi dilakukan oleh lembaga komunikasi tidak hanya OJK dan bursa satunya. Terkait dengan komunikasi kepada publik ini, kami lama terhadap apa yang dilakukan di bursa, sehingga tadi kan bisa memberi confidence tambahan kepada para investor di pasar modal. Namun demikian, tentu saja tidak jangka pendek, kita bicara jangka panjang, di mana kita melihat ada saja kita juga lakukan terus kodifikasi mulai dari produk termasuk structure foreign, kita lakukan stock futures, kita KBI kontra perjangka asing, instrumen asing, dan beberapa juga terkait dengan seperti sedang kita ter-ETF, ETF misalnya. Yang kedua adalah juga tentu saja peningkatan likuiditas kita lakukan. Tahun depan ada pengembangan di sisi IHSA dari bursa, sehingga kita harapkan bahwa kita melakukan 3 kali lipat dari sekarang. Pada ini dua beberapa instrumen likuiditas juga kita tinjau. Ini kita sedang juga masuk juga serang kita bagaimana sudah dengan diskusi terkait pembukaan sesi pertama dan kode broker ini juga sedang kita diskusikan dengan OJK, kemudian bisa keluar dalam waktu yang set. Yang terakhir dari existing IPO, di mana kita harus berusaha untuk IPO yang kualitas dengan size yang cukup besar, di mana kita punya KPI yang kita, yaitu cap-nya rupiah. Ini kita makin banyak sehingga investor makin memiliki alternatif investasi. Misalnya ketika marketnya turun, mereka membeli produk-produk derivatif sehingga tetap demikian. Yolanda, terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin jika ada yang perlu ditambahkan oleh Aditya atau Pak Adi, kami persilakan. Jadi sebagaimana tadi disampaikan bahwa kita bersama SL ini memastikan bahwa kita hadir beberapa kebijakan telah dikeluarkan teman-teman media. 18 Maret kita mengeluarkan kebijakan tentang buyback tanpa RUPS, kemudian ada penundaan selling transaksi, dan kemudian akan kita keluarkan hari ini dan yang akan kita keluarkan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sebagai tujuan kita untuk meningkatkan likuiditas terkait buyback ini cukup banyak, lebih dari 15-an emiten yang sudah akan melakukan
buyback tanpa RUPS. Ya, tentunya ada prosesnya, ada prosedurnya terkait dengan keterbukaan informasi. Di samping juga ada beberapa emiten juga yang pada saat kami mengeluarkan kebijakan buyback tanpa tersebut memang sedang melakukan proses buyback melalui proses RUPS. Jadi ada beberapa dan cukup besar juga nilainya, sehingga besar harapan kami itu akan menambah likuiditas di pasar karena memang transaksinya akan meningkat. Demikian tambahan dari kami. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan selanjutnya, apa saja perubahan yang dilakukan pada Prat 2A tersebut, Pak, dan juga apa manfaat serta pertimbangannya? Mungkin dapat dijawab oleh Pak Iman. Terima kasih. Jadi memang sebelumnya kalau kita lihat bahwa Bursa Efek Indonesia menerapkan batasan trading halt 5% selama 30 menit ya. Ini mengacu kepada Surat Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A OJK nomor S274 tahun 2020. Nah, BPI juga menerapkan batasan atau rejection atau AR yang bersifat simetris sesuai dengan keputusan Direksi BI yang dikeluarkan tanggal 30 Maret 2023 nomor CAP 0055 tahun 2023 terkait peraturan 2A tentang perdagangan efek bersifat ekuitas. Ini aturan yang sebelumnya terjadi, namun sejalan dengan dinamika pasar yang terjadi saat ini, maka kami perlu lakukan beberapa evaluasi dan melakukan diskusi dengan para pelaku pasar guna memberikan kenyamanan bagi investor untuk melakukan transaksi di bursa. Jadi yang pertama, pertimbangan dan manfaatnya adalah terkait dengan penyesuaian trading halt dan ARB. Penyesuaian ARB adalah yang pertama, tentu saja adanya penyesuaian terhadap dinamika pasar volatile. Ya, sampaikan tadi dari tanggal 27 sampai dengan kemarin itu di global itu cukup signifikan. Yang kedua, kalau kita lihat bahwa penetapan trading 5% itu dilakukan pada saat COVID di tahun 2020, COVID-19 di 2020, sehingga kami melihat bahwa ini cukup sensitif dan perlu dilakukan penyesuaian terhadap trading halt tersebut yang 5% dengan pertimbangan gejolak pasar yang terjadi saat ini. Yang kedua juga sekaligus berusaha penyesuaian batas auto rejection untuk meredam volatilitas pasar yang tinggi disertai dengan tekanan jual yang signifikan dari berbagai sentimen yang ada. Dengan kebijakan adjustment dari ARB ini kita harapkan market tidak mengalami volatilitas yang tinggi. Itu yang pertama, tentu penyesuaian dari dinamika pasar yang cukup volatile. Kedua adalah pertimbangannya untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan pasar dan likuiditas perdagangan. Saya sampaikan tadi bahwa trading halt itu tujuannya sebenarnya adalah menghentikan kepanikan dan memberikan waktu kepada investor untuk merespon informasi yang ada. Jadi ada waktu. Oleh sebab itu kami itu cukup untuk mencerna informasi yang terjadi di pasar yang biasanya terjadi secara tiba-tiba. Adanya penyesuaian hal ini dapat mengurangi, kita harapkan false trigger ya. Jadi mudah-mudahan memberi ruang juga yang lebih luas untuk menyesuaikan diri tanpa mengorbankan berbagai proteksi terhadap kualitas pasar. Dan yang terakhir tentu saja pertimbangan untuk melakukan ini adalah tadi saya sampaikan di awal adalah basing dengan batas trading halt yang ada di bursa global terutama di Thailand dan Korea Selatan, di mana mereka menetapkan trading halt sama persis dengan Indonesia ini. Jadi kalau kita lihat bahwa namun kita cukup konservatif karena di beberapa negara bursa juga menetapkan dengan 10%. Terima kasih. Terima kasih Pak Iman atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang terakhir, sejauh ini bagaimana pemetaan terhadap potensi resiko dan juga antisipasi untuk
dinamika perang dagang global. Mungkin dapat dijawab oleh Bapak Jeffrey Hendrik. Mohon perkenan Pak Jeffrey. Ya, baik, terima kasih. Mungkin terkait ini kita harus melihat bagaimana pergerakan bursa-bursa dunia paling tidak dalam kurun waktu beberapa hari terakhir. Ya, tentunya kita menginginkan price discovery yang terjadi di bursa adalah berdasarkan kepada faktor-faktor fundamental dan teknikal. Ya, jadi bursa atau harga yang di-driven oleh kebingungan dan ketakutan. Oleh karena itu, kita telah mengambil beberapa tindakan yang telah disampaikan tadi. Karena kita melihat bahwa sama dengan kemarin, ya, fluktuasi atau ketidakpastian di tingkat global itu masih sangat tinggi. Ya, tadi juga sudah disampaikan, bursa global juga sudah mengambil beberapa kebijakan, ya, seperti yang dilakukan di Taiwan dan di Thailand. Ya, jadi itu adalah bentuk mitigasi yang dilakukan bersama oleh OJK dan SRO untuk memastikan bahwa perdagangan di Bursa Efek Indonesia tetap berjalan teratur, fair, dan efisien. Ya, kemudian kita juga melihat beberapa faktor baik domestik maupun global yang masih ada, misalnya terkait dengan pelemahan rupiah, ya, yang selama masa liburan Idul Fitri itu juga mengalami pelemahan, kemudian kondisi makroekonomi yang kita yakini secara fundamental semuanya masih baik sampai saat fundamental emiten-emiten kita juga sampai saat ini. Ya, kemudian secara global kita juga bisa melihat adanya peningkatan risiko yang disebabkan oleh reciprocal tarif yang diberlakukan di Amerika, sehingga ini dinilai bisa memicu inflasi, sehingga akan terbuka potensi untuk suku bunga yang lebih tinggi di Amerika, dan kemudian juga ketidakpastian yang diciptakan atau yang terjadi dari kondisi tersebut, itu juga kita pahami sampai saat ini meningkatkan tensi geopolitik global. Oleh karena itu, untuk mitigasi itu semua, beberapa kebijakan yang tadi sudah disampaikan baik oleh Pak Adit maupun oleh Pak Iman itu dirasa perlu untuk kita ambil dan kita lakukan sekarang. Mungkin demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Jeffrey atas jawaban yang diberikan. Sebelum menutup sesi pada pagi hari ini, kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu kepada rekan-rekan fotografer yang ingin mengabadikan momen mungkin untuk dapat memposisikan diri di depan. Mohon bapak-bapak narasumber untuk dapat memposisikan diri dengan berdiri. Kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu, Pak.